Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang obat antihistamin dan topikal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aldora Salwa Salsabila, Alfa Fadil Akila, Alia Permata Asmarani, Anik Jauharunisa, Anissa Alfi Mahmuda, Ardan Prasetyo, Aufrida Pramita, Candela Zalian, dan Chandra Martania. Golongan obat histamin. Yang pertama ada hidroksizin hidroklorida. Yang pertama ada Bestalin dengan sediaan sirup 10 mg per mili dan tablet 25 mg. Indikasi pruritus ansietas penggunaan jangka pendek dengan dosis pada dewasa 3-4 kali 25 mg, anak usia lebih dari 6 tahun 50 sampai 100 mg dan anak di bawah 6 tahun 50 mg. Yang kedua ada Iterak dengan sediaan kapsul salut selaput 25 mg dengan indikasi pruritus ansietas penggunaan jangka pendek dan dosis orang dewasa 50 sampai 100 mg. Yang selanjutnya ada Bepotestin besilat yaitu Talion dengan sediaan tablet 10 mg indikasi rinitis alergi urtikaria dan dosis dewasa dosis tunggal 10 mg 2 kali sehari. Yang ketiga ada brompeniramin maleat dengan produk Aclo Plus dengan sediaan sirup 2 mg per 100 ml dengan indikasi menghilangkan gejala bersin-bersin dan hidung tersumbat karena flu. Dosis untuk orang dewasa dan anak lebih dari 12 tahun yaitu 3 kali 5 ml dan anak-anak umur 6 sampai 12 tahun 3 kali 2,5 ml, anak usia 2 sampai 5 tahun 3 kali 1,25 ml. Yang kedua, Aclo Plus DMP, sediaan sirup 2 mg per 100 ml dengan indikasi menghilangkan batuk serta bersin-bersin dan hidung tersumbat karena flu. Dosis dewasa dan anak-anak yaitu 3 kali sehari 50 ml dan anak umur 6 sampai 12 tahun 3 kali 2,5 ml dan anak usia 2 sampai 5 tahun 3 kali 1,25 ml. Yang selanjutnya ada Areskid Cold and Allergy dengan sediaan sirup, indikasi menghilangkan gejala bersin-bersin dan hidung tersumbat karena flu. Dosis untuk anak usia 6 sampai 12 tahun yaitu 3 kali sehari 2,5 ml dan anak usia 2 sampai 5 tahun 3 kali 1,25 ml. Yang selanjutnya ada Areskid Cold and Cold dengan sediaan sirup indikasi menghilangkan gejala bersin-bersin dan hidung tersumbat karena flu. Dosisnya yaitu anak usia 6 sampai 12 tahun 3 kali 2,5 ml dan anak-anak usia 2 sampai 5 tahun yaitu 3 kali 1,25 ml. Yang keempat ada diclofeniramin maleat. Yang pertama sediaan dextamin dengan sediaan sirup 5 ml dengan indikasi demam parah karena radang dan pada selaput lendir hidung dan tenggorokan, asma saluran nafas yang parah dan kronik. Dosis yang diberikan 3-4 kali per hari. Yang kedua ada Brosolfon dengan sediaan tablet 150 mg dengan indikasi meringankan dan mengatasi asma bronchial. Dengan dosis dewasa 3 kali 1 tablet 450 mg dan anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 3 kali setengah tablet yaitu 225 mg. Yang selanjutnya ada alergi dengan sediaan tablet 0,2 mg, 0,5 mg dengan indikasi gejala alergi seperti rinitis, alergi, urtikaria, saluran napas atas sistemik. Dosis yang diberikan dewasa 2 mg, anak usia 2 sampai 6 tahun 0,5 mg, anak usia 6 sampai 12 tahun 1 mg. Diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Yang selanjutnya ada selestamin yang terdapat sediaan sirup yaitu 5 mg dengan indikasi alergi pernafasan dan kulit
Dengan dosis dewasa 4 kali 1-2 sendok takar, anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar, dan anak usia 2-6 tahun 3 kali sehari seperempat sampai setengah sendok takar. Yang kedua ada sediaan tablet dengan kekuatan sediaan 0,25 mg dengan indikasi alergi pernafasan dan kulit dengan dosis dewasa 4 kali 1-2 tablet, dan anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari setengah tablet. Selanjutnya ada Alaskap dengan sediaan tablet 0,25 mili, indikasi alergi yang membutuhkan kortikosteroid dengan dosis dewasa 1 tablet tiap 4-6 jam, anak usia 6-12 tahun 1,5 tablet tiap 4-6 jam. Kemudian ada sediaan sirup 5 mili, indikasi alergi yang membutuhkan kortikosteroid dengan dosis dewasa 1 sendok takar tiap 4-6 jam, anak usia 6-12 tahun setengah sendok takar. Kemudian ada Dextaco, sediaan tablet 0,25 mg, indikasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, saluran nafas atas sistemik dengan dosis dewasa 2 mg, anak usia 2-6 tahun 0,5 mg, usia 6-12 tahun 1 mg, diberikan 3-4 kali sehari. Kemudian ada sediaan sirup 5 mili, indikasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, saluran nafas atas sistemik. Dosis dewasa 2 mg, anak usia 2-6 tahun 0,5 mg, usia 6-12 tahun 1 mg, diberikan 3-4 kali per hari. Selanjutnya ada Etadexta dengan sediaan 0,5 mg dan 2 mg tablet, indikasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, saluran nafas atas sistemik dengan dosis dewasa 2 mg, anak usia 2-6 tahun 0,5 mg, usia 6-12 tahun 1 mg, diberikan 3-4 kali dalam sehari. Selanjutnya ada Huva Betamin dengan sediaan sirup 5 mili, indikasi alergi dan inflamasi yang membutuhkan terapi kortikosteroid dengan dosis dewasa 4 kali 1-2 sendok takar, anak usia 6-12 tahun 3 kali setengah sendok takar, anak usia 2-6 tahun 3 kali seperempat sampai setengah sendok takar. Kemudian ada Britakot, sediaan tablet 0,5 mg dan 2 mg, indikasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, saluran nafas atas sistemik dengan dosis dewasa 2 mg, anak-anak usia 2-6 tahun 0,5 mg. Yang kelima ada difenhidramin hidroklorida. Sediaan pertama yaitu Decadil ekspektoran dengan bentuk sediaan sirup 5 mili, indikasi antihistamin, antiemetik, antispasmodik, Parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal dengan dosis dewasa 2-5 mg, 25 mg sampai 50 mg 3 kali sehari. Kemudian ada Fortusin, sediaan sirup 60 mg dan 120 ml. Indikasi meringankan batuk pilek dengan dosis dewasa 25-50 mg, anak usia di atas 6 tahun sehari 3 kali 2 sendok takar atau 10 mili, anak usia
6-12 tahun sehari 3 kali 1 sendok takar atau 5 mili 3 kali sehari. Kemudian ada skanidin dengan sediaan tablet 10 mg dan 15 mg, indikasi untuk batuk non-produktif dengan dosis dewasa sehari 3 kali 1 tablet dapat ditingkatkan sampai dengan sehari 3 kali 2 tablet. Anak usia 6-12 tahun sehari 3 kali setengah tablet. Yang keenam ada dimenhidrinat. Sediaan pertama ada Antimo tablet 50 mg dan 12,5 mg per saset. Indikasi mabuk perjalanan, hiperemisigravidanium, penyakit iridiasi dengan dosis dewasa sehari 3 kali 1 tablet. Anak umur 2-6 tahun 1-2 saset, 6-8 jam bila perlu, tidak lebih dari sehari 150 mg. Kemudian ada Mantimo, sediaan tablet 50 mg, indikasi mual, muntah, dan mabuk perjalanan dengan dosis dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun sehari 1 tablet, anak 8-12 tahun setengah tablet, anak 5-8 tahun seperempat tablet. Yang ketujuh ada feniramin maleat. Ada Avil dengan sediaan tablet 25 mg, indikasi alergi seperti high fever dengan bersin, gatal, dan ingusan, inflamasi konjungtiva mata. Dengan dosis dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun sehari 2-3 kali setengah tablet sampai 1 tablet. Kemudian ada Flamergi dengan sediaan tetes mata 5 mili dengan indikasi mengurangi mata merah karena iritasi dan atau kangesti, alergi atau inflamasi pada mata dengan dosis 1-2 tetes setiap 3-4 jam atau lebih, jarang bila diperlukan. Yang kedelapan ada homoklorsiklizin hidrokolidra, ada obat alergen dengan sediaan kaplet 4 mg, indikasi rinitis urtikaria, high fever, dengan dosis dewasa sehari 3-4 kali 1 kaplet, anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah kaplet, anak usia 2-6 tahun 3-4 kali seperempat kaplet. Kemudian ada Aleron dengan sediaan kaplet 4 mg, indikasi antihistamin rinitis urtikaria, high fever, dosis dewasa sehari 3-4 kali 1 kaplet, anak-anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah kaplet, anak dengan usia 2-6 tahun 3-4 kali seperempat kaplet. Berikutnya bisolvon dengan sediaan sirup 4 mg per 5 mili, indikasi mukolitik untuk meredakan batuk berdahak dengan dosis dewasa dan anak di atas 10 tahun sehari 3 kali 10 mili, anak usia 5-10 tahun sehari 3 kali 5 mili, anak usia 2-5 tahun 2 kali 5 mili. Sitosetin dengan sediaan sirup 60 ml, indikasi untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin disertai batuk dengan dosis anak-anak 2-6 tahun 3 kali 1 sendok takar 5 mili, anak usia 6-12 tahun sehari 3 kali 2 sendok takar 10 mili, kemudian obat Comix OBH dengan sediaan sirup 60 ml, indikasi untuk meredakan batuk berdahak dan pilek, dosisnya dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3 kali 2 saset, anak usia 6-12 tahun sehari 3 kali 1 saset. Yang ke-9 ada mebidrolinapadizilat, ada obat tralgi dengan sediaan tablet 10 mg, indikasinya alergi, rinitis vasomotor, gigitan serangga, dan urtikaria,
Dosisnya dosis tunggal 50 hingga 100 mg. Lalu ada gabitan dengan sediaan kapet 50 mg, indikasi dermatitis alergi, urtikaria, dermatitis alergi, rinitis vasomotor, high fever, dan alergi terhadap obat. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun yaitu 3 kali 1 sampai 2 kaplet. Obat interhistin dengan sediaan tablet 10 mg, indikasi alergi termasuk urtikaria dan rinitis. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun itu 2 sampai 6 tablet, anak usia 5 sampai 10 tahun 2 sampai 4 tablet. Yang 10 ada deslortadin, merek obat Aerius, yaitu dengan sediaan sirup 2,5 gram dan tablet salut film 5 mg. Indikasinya terapi gejala rinitis alergi, terapi gejala urtikaria idiopatik kronik, dan dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun lebih, yaitu sehari 1 kali 1 tablet 5 mg atau sirup 1 hari 1 kali 10 mili. Anak usia 6 sampai 11 tahun sirup sehari 1 kali 5 mili. Anak usia 1 sampai 5 tahun sirup sehari 1 kali 2,5 mili. Lalu ada Destavel dengan sediaan tablet 5 mg. Indikasi meredakan gejala-gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi, urtikaria idiopatik kronik. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 1 kali 5 mg per hari. Pasien dengan kerusakan hati dan ginjal 1 tablet 5 mg per hari sesuai dengan yang direkomendasikan. Aerius D12 dengan sediaan tablet 2,5 mg. Indikasi terapi gejala rinitis alergi termasuk hidung tersumbat. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 2 kali 1 tablet 2,5 mg. Lalu yang ke-11 ada Fexofenadin HCl. Yang pertama, Fexofet, sediaan kapet lepas lambat 60 mg dengan dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 2 kali 1 kaplet. Lalu Fexofet OD, sediaannya tablet salut selaput 120 mg dengan dosis gejala alergi yang berkaitan dengan rinitis alergi pada anak-anak 6-11 tahun, tidak untuk anak di bawah 6 tahun. Lalu ada obat Telfasot OD dan Telfas HD, itu keduanya merupakan sediaan tablet salut selaput dengan 120 dan 180 mg. Dosisnya dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 1 kali 1 tablet 120 mg. Keempat obat ini merupakan indikasi meredakan gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi. Lalu ada levocetirizine. Yang pertama ada obat Avocel dengan sediaan tablet lepas lambat 5 mg. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun yaitu sehari 1 kali 1 tablet 5 mg. Ada obat Histrin Levo dengan sediaan tablet 5 mg. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun sehari 1 kali 1 tablet 5 mg. Dan obat Elvalergi dengan sediaan tablet 5 mg. Dosis dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun sehari 1 kali 1 tablet 5 mg. Ketiga obat ini dengan indikasi pengobatan gejala-gejala yang berhubungan dengan kondisi alergi seperti rinitis, alergi minuman. Selanjutnya ada cetirizine dengan obat betahrin yang berbentuk sediaan tablet 10 mg, sirup 5 mg per 5 mili, drop 10 mg per 1 mili. Dosisnya yaitu untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 tablet 10 mg. Untuk sirup dewasa dan anak 6 sampai 12 tahun sehari 1 kali 10 mili atau 2 kali 5 mili per 12 jam. Untuk sirup anak lebih dari 2 tahun sehari 1 kali 2,5 mili. Oral drops dewasa dan anak 6 sampai 12 tahun sehari 1 kali 1 mili atau 2 kali 0,5 mili per 12 jam. Oral drops anak
untuk usia 2-6 tahun, sehari 1 kali 0,5 mili atau 2 kali 0,25 mili per 12 jam. Oral drops untuk anak lebih dari 2 tahun, sehari 1 kali 0,25 mili. Indikasinya untuk segala macam bentuk alergi, seasonal perennial rinitis allergica, urtikaria kronik idiopatik, pruritus, mild asthma bronchiale. Berikutnya ada obat cetirizine dengan sediaan kaplet 10 mg. Dosisnya dewasa dan anak lebih dari 6 tahun sehari 1 kali 1 kaplet 10 mg. Kemudian obat cetrol sediaan kaplet 10 mg. Dosisnya untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 kaplet 10 mg. Anak usia 6-11 tahun sehari 1 kali setengah sampai 1 kaplet 10 mg. Anak usia 2-5 tahun sehari 1 kali seperempat sampai setengah kaplet 10 mg. Kemudian ada obat alergi sediaan kaplet 10 mg. Dosisnya untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 tablet 10 mg. Untuk sapritazin ada sediaan kaplet salut film 10 mg. Dosisnya kaplet salut film dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 kaplet 10 mg. Kaplet salut film untuk anak usia 6-12 tahun sehari 1 kali 1 kapsul. Keempat obat ini indikasinya untuk rinitis alergi tahunan dan musiman, urtikaria kronik, dan idiopatik. Kemudian ada terfenadin dengan obat Hisden sediaan tablet 60 mg. Indikasinya untuk pengobatan gejala rinitis alergik dan urtikaria. Dosis tablet dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 2 kali 1 tablet 60 mg. Tablet untuk anak usia 6-12 tahun 2 kali setengah tablet 60 mg. Tablet anak usia 3-5 tahun sehari 2 kali seperempat tablet 60 mg. Ada obat Rinovet sediaan tablet 60 mg. Indikasinya untuk rinitis alergika, rinitis vasomotor dengan dosis tablet dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 3 kali sampai 1 tablet. Untuk sirup anak lebih dari 12 tahun sehari 3 kali 2 sendok makan. Kemudian ada loratadin, obat Aldisa SR dengan sediaan kaplet lepas lambat 5 mg. Indikasinya untuk mengurangi gejala hidung tersumbat, bersin, rhinorea, pruritus, laklimasi karena rinitis alergi, dan selasma atau influenza. Dosisnya dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 2 kali 1 kaplet. Kemudian ada obat Alohex dengan sediaan sirup 5 mg per 5 mili dan ada tablet 10 mg serta kaplet lepas lambat 5 mg. Indikasinya untuk pengobatan simptomatik rinitis alergi, urtikaria kronik, dan penyakit dermatologik. Dosis tablet dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 tablet. Sirup anak 2-12 tahun dengan berat badan 30 kg sehari 1 kali 10 mili. Sirup anak dengan berat badan lebih dari 30 kg sehari 1 sirup anak dengan berat badan kurang dari 30 kg sehari 1 kali 5 mili. Dengan catatan diminum sebelum makan. Kemudian ada obat Aloris dengan sediaan tablet 10 mg dan sirup 5 mg per 5 mili. Indikasinya untuk rinitis alergi, urtikaria kronik, dermatitis alergi, rasa gatal pada hidung dan mata. Dosis tablet dewasa dan anak lebih dari sama dengan 12 tahun, sehari 1 kali 1 tablet 10 mg. Sirup dewasa dan anak lebih dari sama dengan 12 tahun, sehari 1 kali 2 sendok teh.
Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan kurang dari 30 kg sehari 1 kali 1 sendok teh. Kemudian ada obat Clarines dengan sediaan tablet 5 mg. Indikasinya untuk meringankan gejala kongesti hidung, bersin, rinorea, lakrimasi yang menyertai rinitis, alergi, dan flu. Dengan dosis dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 2 kali 1 tablet. Kemudian ada obat Claritin dengan bentuk sediaan tablet 10 mg dan sirup 5 mg per 5 ml. Dosisnya tablet dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 tablet 10 mg. Untuk sirup, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 2 sendok teh. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan kurang dari 30 kg sehari 1 kali 1 sendok teh. Untuk obat Gradin, sediaan tablet 5 dan 10 mg. Dosis dewasa, lansia, serta anak lebih dari 12 tahun sehari 1 kali 1 tablet 10 mg. Anak usia 2-12 tahun sehari 1 kali 1 tablet 10 mg. Kedua obat ini memiliki indikasi untuk rinitis, alergi seperti bersin, pilek, rasa gatal pada hidung, rasa gatal dan terbakar pada mata. Kemudian ada oxatomid dengan obat Oxtin sediaan tablet 30 mg. Dosis 30 mg 2 kali sehari sesudah makan. Dinaikkan bila perlu sampai 60 mg 2 kali sehari. Usia lanjut 30 mg 2 kali sehari. Anak usia 5-14 tahun 15-30 mg 2 kali sehari. Kemudian ada obat Tinset sediaan tablet 30 mg. Dosis 30 mg 2 kali sehari sesudah makan. Dinaikkan bila perlu sampai 60 mg 2 kali sehari. Untuk usia lanjut 30 mg 2 kali sehari. Anak 5-14 tahun 15-30 mg 2 kali sehari. Kedua obat ini memiliki indikasi untuk alergi seperti high fever, urtikaria, dan alergi makan. Kemudian ada promethazine theoclat dengan obat Novapreg, sediaan tablet 25 mg. Indikasinya untuk pengobatan dan pencegahan mual dan muntah yang berhubungan dengan gastroenteritis vertigo. Dosis untuk dewasa 1 tablet tiap malam. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 2-3 tablet tiap malam atau 1 kali sehari bila perlu. Untuk perjalanan pendek 1 tablet 1-2 jam sebelum bepergian. Kemudian ada Rupatadin dengan obat Sidivar sediaan tablet 4 mg. Dosisnya yaitu dosis lazim 4 mg 3-4 kali sehari. Rentang dosisnya 4-20 mg sehari, maksimal 32 mg per hari. Anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan. Untuk usia 2-6 tahun 2 mg. Pemberiannya 2-3 kali per hari. Untuk obat Prohesen itu memiliki sediaan tablet salut gula 4 mg. Dosisnya yaitu dosis lazim 4 mg 3-4 kali sehari. Rentang dosisnya 4-20 mg sehari, maksimal 32 mg per hari. Anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan. Untuk usia 2-6 tahun 2 mg 2-3 kali per hari. Kedua obat ini memiliki indikasi untuk gejala alergi seperti high fever, urtikaria, dan migrain. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggolongan obat topikal. Golongan obat topikal yaitu ada golongan antimikroba, golongan antiinflamasi dan antipiretik, golongan antihiperpigmentasi, golongan keratolik dan keratoplastik, golongan kaustik dan golongan kortikosteroid dan antibiotik, golongan antifungi, golongan anti-akne, dan golongan anti-skabies. Golongan antimikroba ada 3, yaitu acyclovir topikal, chloramphenicol,
mupirocin. Golongan obat asiklovir topikal ada beberapa contoh, yaitu asiklovir, Zendohervis, Asivar, Matrovir, Temiral, Zovirac topikal, dan Zovirac. Untuk obat kloramfenikol ada kloramfenikol, erlamisetin, kloramidina. Dan untuk golongan mupiron ada mupisor. Contoh obat asiklovir topikal yaitu asiklovir krim 5%, matrovir krim 10 gram, temiral salep mata 30 mg per gram, dan Zovirac salep 30 gram. Indikasi obat ini adalah untuk infeksi virus herpes simplex, infeksi pada kulit termasuk herpes genitalis initialis dan rekuren, serta herpes labialis. Contoh obat kloramfenikol ada erlamisetin 0,01% dalam bentuk salep mata untuk pengobatan konjungtivitis bakteri. Erlamisetin 0,5% dalam bentuk tetes mata untuk mengatasi peradangan mata akibat infeksi bakteri. Lalu ada erlamisetin 1% dalam bentuk tetes telinga untuk mengobati infeksi pada saluran telinga. Selanjutnya, kloramfenikol 1% dalam bentuk salep untuk mengatasi masalah mata seperti trakoma, keratitis atau peradangan selaput kornea mata, lalu konjungtivitis atau peradangan selaput ikat mata. Contoh mupirocin, ada mupirocin krim 2%, mupirocin salep 2%, dan mupisor krim 2%. Indikasi obat ini adalah untuk infeksi kulit primer akut, misalnya impetigo, folikulitis, infeksi kulit bakteri sekunder akut, misalnya pioderma, abses, infeksi luka, trauma, luka pasca operasi, luka bakar. Lalu ada musifor salep 2% untuk perawatan luka infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Golongan antiinflamasi dan antipiretik terdapat beberapa jenis golongan, yaitu ada betametason dipropionat, dexosimetason, hidrokortison, triamcinolon asetonit, desonit, nystatin, clobetasol propionat. Contoh obat betametason dipropionat ada beproson salep 0,05% dengan cara penggunaan yaitu dioleskan tipis-tipis 1-2 kali sehari. Selanjutnya ada proson dalam bentuk krim dengan kekuatan 0,5 mg per gram dengan cara penggunaan dioleskan tipis 1-2 kali sehari. Lalu diproson OV dalam bentuk salep dengan kekuatan sediaan 0,5 mg per gram, dioleskan tipis 1-2 kali sehari. Selanjutnya Scanderma dalam bentuk krim dengan sediaan 0,5 mg per gram dengan cara penggunaan dioleskan tipis-tipis 1-2 kali sehari. Contoh obat dexosimetason, ada dexigen krim 2,5 mg, ada dexocort krim 0,25%, lalu dexosimetason salep 0,25%, dan piderma krim 0,25%. Obat ini digunakan untuk radang akut yang berat, kelainan kulit alergis dan kronis, dan psoriasis. Contoh obat hidrokortison. Ada hidrokortison krim 2,5%, hidrokortison krim 2,5%, lalu perdrem 0,05% dalam bentuk krim, lalu cloderm krim 0,05% dengan indikasi menekan reaksi radang pada kulit yang bukan disebabkan infeksi seperti eksim dan alergi kulit seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis alergi, pruritus anogenital, dan
neurodermatitis. Contoh obat triamkolon acetonide. Contoh yaitu kenazot A dan kenalog in ora base. Untuk sediaan krim kekuatan 5 yang kenazot A bentuk sediaan krim kekuatan 5 gram dan 10 gram. Indikasi manifestasi inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid. Kenalog in ora base bentuk sediaan gel kekuatan 5 gram. Indikasi terapi penunjang untuk meredakan sementara waktu gejala yang berhubungan dengan lesi inflamasi oral dan lesi ulceratif oral yang diakibatkan oleh trauma. Lanjut. Contoh obat Densonate, nama Densolat N kekuatan 10 gram bentuk krim. Nama Densolat N kekuatan 10 gram bentuk krim. Nama Desolat kekuatan 10 gram bentuk salep. Dosis oleskan 2-3 kali sehari tergantung derajat keparahan. Indikasi untuk mengatasi kulit yang mengalami inflamasi dan gatal akibat penyakit dermatitis kontak maupun atopik, berbagai jenis eksim, eritema, serta dermatitis tipe lain, serta untuk meningkatkan inflamasi dan gatal akibat terbakar sinar matahari. Contoh obat Nystatin. Nama Mycozet, kekuatan 10 gram bentuk salep. Indikasi infeksi mikotik cutaneus yang disebabkan oleh Candida albicans, intertrigo, paronychia, mycosis interdigitalis, ruam popok atau dam resi cutaneus lainnya. Lanjut. Contoh obat clobetasol propionate. Nama Clodema, kekuatan 0,05% bentuk gel. Nama Clodema, kekuatan 0,05% bentuk krim. Nama Clonadem, kekuatan 0,5 mg bentuk krim. Indikasi pengobatan jangka pendek hanya untuk kelainan kulit inflamasi hebat seperti eksim bandel yang tidak responsif terhadap kortikosteroid yang kurang kuat. Lanjut. Anti hiperpigmentasi, yaitu ada 2, yaitu hidrokoinon 4% dan tretinoin 0,005% dan hidrokoin 5%. Lanjut. Contoh obat hidrokoinon 4% serta tretinoin 0,05%. Nama Liquid, kekuatan 15 gram ke bentuk krim. Nama Tevaquid, kekuatan 15 gram bentuk krim. Indikasi terapi jangka pendek untuk melasma. Dosis oleskan 1 kali sehari pada malam hari setidaknya 30 menit sebelum tidur atau setelah membersihkan wajah. Durasi pemakaian selama 8 minggu. Contoh obat hidrokoinon 5%. Nah, Equinon Forte, kekuatan 5 gram 5% atau 5 gram 5% bentuk krim. Nama Equinon, kekuatan 4% bentuk krim. Nama Melanox Forte, kekuatan 4% bentuk krim. Nama Meliquid, kekuatan 4% bentuk sediaan krim. Dosis oleskan pada area yang membutuhkan 2 kali sehari selama 6-8 minggu. Indikasi mengatasi hiperpigmentasi kulit akibat pasca inflamasi, melasma saat masa hamil atau penggunaan kontrasepsi oral. Selanjutnya yaitu ada golongan keratolitik dan keratoplastik. Keratolitik dan keratoplastik itu ada 2, yaitu asam salisilat dan urea. Untuk contoh asam salisilat ada alfiat salisiltak, salisic spiritus, nelcopedak salisilik,
bedak salisil cap lowo. Yang untuk urea ada Carmet 20%, Moisderm, R-Haloki Procalus. Kemudian berikut ada contoh obat asam salisilat, yaitu yang pertama ada Alfiat salisiltak dengan kekuatan 2%, bentuknya bedak. Kemudian ada Salisix spiritus dengan kekuatan asam salisilat 10%, kemasan botol 25 ml dan botol 100 ml, bentuknya spiritus. Ada Nelco bedak salisil dengan kekuatan botol plastik 60 gram, bentuk sediaannya bedak. Kemudian ada bedak salisil cap lowo dengan kekuatan asam salisilat 2%, kemasan pot plastik 100 gram, bentuk sediaan bedak. Keempat merek ini indikasinya yaitu untuk mencegah dan mengatasi gatal-gatal pada kulit akibat biang keringat dengan dosis taburkan dan gosokkan pada bagian kulit yang dikehendaki sehari 2-3 kali setiap habis mandi. Lanjut ada contoh obat urea. Yang pertama ada obat urea dengan merek Carmet 20%, kekuatan ureanya 20%, kemasan tub dengan bentuk sediaan krim. Kedua ada Moisderm, ukuran kekuatannya urea 10%, tub 20 gram, bentuk sediaan krim. Selanjutnya ada R-Haloki Procalus, kekuatan urea 0,15 dengan kemasan tub, bentuk sediaannya gel. Ketiga obat urea ini indikasinya yaitu untuk iktiosis dan kulit kering, hiperkeratosis, kulit bersisik pada psoriasis, dermatitis atopik. Dengan dosis dapat dioleskan tipis pada area kulit yang terganggu 2-3 kali sehari. Selanjutnya ada golongan antiskabies. Golongan antiskabies ada 4, yaitu melation, lidane, permetrin, dan crotamiton. Contoh obat permetrin yaitu ada Ascaps dengan kekuatan 52,5 mg per mili, bentuk sediaannya lotion. Selanjutnya ada Scabimet dengan kekuatan 0,05 dengan kekuatan 0,05, bentuknya krim. Selanjutnya ada Scabiscore, kekuatan 5%, bentuk sediaannya krim. Lalu ada Scabiscore dengan kekuatan 50 mg per mili, bentuk sediaan lotion. Obat permetrin indikasinya yaitu untuk skabies dengan dosis gunakan sekali sehari pada malam hari. Selanjutnya ada contoh obat malation. Dengan merek dagang malation, bentuk sediaannya lotion, kekuatan sediaan 0,5%, indikasinya yaitu terapi skabies. Dengan dosis, oleskan jumlah yang cukup untuk mengeringkan rambut, biarkan kering secara alami, lalu keramas dan bilas setelah 8-12 jam. Dapat mengulangi aplikasi setelah 7-9 hari. Selanjutnya ada contoh obat crotamiton. Yang pertama ada nama merek dagang Eurax dengan kekuatan 10%, bentuk sediaannya krim. Indikasinya yaitu untuk skabies dengan dosis untuk anak di bawah 3 tahun 1 kali sehari selama 3-5 hari. Untuk anak di atas 3 tahun dapat digunakan 2 kali sehari selama 3-5 hari untuk setiap aplikasi keringat kulit secara menyeluruh setelah mandi air hangat dan oleskan ke seluruh tubuh kecuali kepala dan wajah dan gosok dengan baik.
Selanjutnya ada Crotorax dengan kekuatan 10% water in water. Bentuk sediaannya krim, indikasinya untuk scabies. Terus ada Crotorax dengan kekuatan 10% water in water dengan bentuk lotion. Indikasi untuk scabies. Kedua obat Crotorax ini dapat digunakan dengan dosis oleskan tipis secara merata dan pijat secara menyeluruh ke seluruh tubuh dari leher hingga jari kaki setelah mandi dan mengeringkan. Ulangi aplikasi sekali sehari, sebaiknya di malam hari dengan total 3-5 hari. Selanjutnya ada contoh obat Lidane dengan yang pertama dengan nama merek Scaboma. Kekuatannya yaitu 1% W/V kali 100 ml. Bentuk sediaannya lotion. Terus ada Scabex, kekuatannya 1% W/V, bentuknya lotion. Selanjutnya ada Gamascap, kekuatan 1% kali 100 ml dengan bentuk sediaan krim. Kemudian ada Scabex, kekuatan 5% dengan bentuk krim. Keempat contoh merek obat Lidane ini dapat digunakan dengan dosis oleskan lapis tipis pada kulit yang kering dan gosok dari leher hingga ke jari kaki. Kemudian dicuci setelah 8-12 jam. Selanjutnya ada golongan antiakne meliputi adapslen, azelaic acid, clindamycin, dan benzoyl peroxide. Lalu asam retinoat, nikotinamid, dan retinoin. Contoh obat adapslen yaitu ada Evalen dengan kekuatan 0,1%, bentuknya gel, dan Valenox 0,1%, bentuknya gel, dengan indikasi pengobatan akne vulgaris. Dosisnya dioleskan pada jerawat di malam hari sebelum istirahat dan setelah membersihkan wajah. Selanjutnya, contoh obat azelaic acid. Nah, dengan nama AZA20, kekuatannya 20% dengan bentuk krim. Yang kedua ada Zilvest 20% krim. Yang ketiga ada Zeliris 20% krim. Indikasinya akne vulgaris ringan dan sedang. Dosis digunakan 2 kali sehari. Selanjutnya ada contoh obat benzoyl peroxide. Ada benzazil dengan kekuatan 2,5% dan 5% berbentuk gel. Lalu ada obat Pimplex dengan kekuatan 2,5% dan 5% bentuknya gel. Yang ketiga ada benzolak dengan kekuatan 2,5% dan 5% bentuknya gel juga. Indikasinya sebagai pengobatan akne vulgaris. Dosis dioleskan atau gunakan 1-2 kali sehari atau sesuai petunjuk yang tertera. Contoh obat clindamycin dan benzoyl peroxide. Yang pertama ada benzazil Cl dengan kekuatan benzoyl peroxide 5% dan clindamycin 1%. Bentuknya gel. Yang kedua ada benzolak Cl, kekuatannya benzoyl peroxide 5% dan clindamycin 1%. Bentuknya gel. Indikasi digunakan secara topikal untuk mengatasi akne vulgaris, papula, postula yang berat. Tidak dibenarkan untuk digunakan pada akne ringan. Contoh obat tretinoin. Yang pertama ada Acnosil dengan kekuatan 0,1% dan 0,1%, 0,25% dan 0,05% bentuk krim.
Selanjutnya ada obat Nuvest dengan kekuatan 0,25% dan 0,05% bentuk krim. Retikor kekuatannya 0,25%, 0,05% dan 0,1%, bentuknya krim. Lalu selanjutnya ada Retin E dengan kekuatan 0,025%, 0,05% dan 0,1%, bentuknya krim. Indikasinya untuk pengobatan topikal, akne vulgaris, pengurangan komedo, papel dan postul. Selanjutnya ada contoh obat nikotinamid dan asam retinoat. Nikotinamid itu ada Niasef dengan kekuatan 4%, berbentuk gel. Indikasinya untuk akne vulgaris, terutama bentuk inflamasi dengan papula dan pustula. Digunakan 2 kali sehari. Yang kedua ada asam retinoat dengan produk Vitasid, kekuatannya 0,025%, 0,05% dan 0,1%, berbentuk krim. Indikasinya sebagai akne vulgaris dan penuaan akibat cahaya. Digunakan 1 kali sehari sebelum tidur. Selanjutnya yaitu golongan antifungi, terdiri dari 4, yaitu antifungi, ketokonazol, siklopirok, dan nistatin. Obat antifungi dengan merek antifungidoen dengan kekuatan asam benzoat 6% dan asam salisilat 3%. Bentuk sediaan yaitu salep. Indikasi untuk pengobatan infeksi jamur pada kulit dengan dosis dioleskan pada kulit yang terkena infeksi. Yang kedua yaitu golongan siklopirok dengan merek Betrafen dengan kekuatan siklopirok 1%, bentuk sediaan krim, salep, larutan, dan suspensi. Indikasi untuk pengobatan infeksi jamur pada kulit dengan dosis dioleskan pada kulit yang terkena infeksi. Berikutnya yaitu ketokonazol. Merek Dezor dengan kekuatan 2%, bentuk sediaan yaitu krim. Yang kedua yaitu merek Fungazol dengan kekuatan 2% dengan bentuk sediaan krim. Indikasi keduanya yaitu untuk pengobatan topikal tinea corporis, tinea cruris, tinea minus, pityriasis, versicolor, candidiasis kutan, dan dermatitis seboroik. Dengan dosis digunakan sehari 1 kali pada daerah infeksi. Yang ketiga yaitu Profungal dengan kekuatan 2%. Bentuk sediaan yaitu krim. Indikasi pengobatan topikal tinea corporis, tinea cruris, tinea minus, pityriasis, versicolor, candidiasis kutan, dan dermatitis seboroik. Dosis dioleskan sehari 1-2 kali pada daerah infeksi. Contoh obat ketokonazol. Contoh obat nistatin, yaitu Micozet dengan kekuatan 100.000 unit. Dengan bentuk sediaan salep. Indikasi infeksi jamur cutaneus yang disebabkan oleh Candida monilia albicans dan infeksi dermatologis yang terjadi pada daerah lipatan seperti submari, ingonial, perineal, pada kuku atau paronychia, infeksi jamur di sela-sela jari atau interdigital, dan lesi cutaneus lainnya. Dengan dosis dioleskan ke daerah yang terkena atau sesuai indikasi klinis sampai penyembuhan selesai. Golongan kaustik terdiri dari 2 yaitu
podofilin dengan kekuatan sediaan 25% dengan bentuk sediaan tinktur, indikasi pengobatan kondiloma acuminata neoplasma kulit dengan dosis sesuai dengan petunjuk dari dokter. Yang kedua yaitu perak nitrat. Kekuatan sediaan yaitu 20%, bentuk sediaan larutan, indikasi antiseptik dengan dosis sesuai dengan petunjuk dari dokter. Golongan kortikosteroid dan antibiotik. Yang pertama yaitu deoxymethason neomycin, yang kedua gentamisin sulfat dan fluosinolon acetonit 0,025%, yang ketiga hidroquinon, tretinoin, fluosinolon acetonit. Contoh obat dari dexosimetason neomycin. Merek Denomik dengan kekuatan dexosimetason 0,05% dan neomycin sulfat 0,5%. Bentuk sediaan yaitu krim. Indikasinya untuk gangguan kulit berupa peradangan lokal dan gatal-gatal karena psoriasis dengan dosis dioleskan tipis 1-2 kali sehari. Contoh obat gentamisin sulfat dan fluosinolon acetonit 0,025%, yaitu dengan merek Sinalten, kekuatan fluosinolon acetonit 0,025%, gentamisin 0,1%, bentuk sediaan krim. Yang kedua yaitu dengan merek Sinogenta, kekuatan gentamisin sulfat 1,67 mg, fluosinolon acetonit 0,25 mg. Bentuk sediaan yaitu krim. Yang ketiga yaitu sinobiotik dengan kekuatan fluosinolon acetonit 0,025% dan gentamisin 0,1%, bentuk sediaan krim. Ketiganya digunakan untuk meredakan inflamasi dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid yang mengalami komplikasi dengan infeksi sekunder yang disebabkan oleh organisme yang sensitif terhadap gentamisin. Dosis dioleskan pada kulit yang terinfeksi sebanyak 3-4 kali sehari. Contoh obat dari hidroquinon, tretinoin, fluosinolon acetonit, yaitu dengan merek Revaquin, kekuatan hidroquinon 40 mg, tretinoin 0,5 mg, fluosinolon acetonit 0,1 mg. Bentuk sediaan yaitu krim. Indikasi melasma derajat sedang sampai berat. Dosis oleskan tipis-tipis 1 kali sehari pada daerah melasma, 30 menit sebelum tidur malam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.